Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah muakkad bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan agar menjaga lidah mereka dari ucapan-ucapan dusta dan menjaga lidah mereka itu menghibah orang lain. Berdusta dan menghibah ini ada dua macam. Ada berdusta dan menghibah yang membawa dosa. Umpamanya ada orang yang berdusta tujuannya adalah cuma sekedar berdusta, tidak ada tujuan yang lain. Maka tujuannya cuma sekedar berdusta, maka ini adalah perbuatan dosa. Atau ada orang yang menghibah, menceritakan aib orang lain, tapi tidak ada tujuannya, adalah cuma sekedar membangkit dan membongkar aib orang lain. Maka perbuatan yang seperti ini adalah dosa. Tapi ada yaitu dusta yang wajib. Ada juga khibah yang wajib. Bagaimana dusta yang wajib itu? Kalau ada orang yang berdusta tidak menceritakan sesungguhnya. Kalau dia ceritakan sesungguhnya, maka ia akan dianiaya orang lain. Umpamanya, ada orang yang lari, sementara orang yang lari itu dikejar-kejar oleh orang lain, tapi tujuan orang mengejarnya itu adalah untuk dibunuh. Lantas pada posisi yang seperti itu, orang yang bertanya, yang tadi mau membunuh seseorang itu bertanya kepada kita, lantas kita berdusta. Apakah ada orang yang datang kemari, lantas kita ucapkan. Sementara memang betul ada orang yang datang ke situ, lantas kita ucapkan sebagaimana tadi saya jelaskan. Orang yang datang kemari tidak ada. Kenapa kita berdusta? Agar jangan dianiaya orang yang tadi melarikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu dusta yang diperbolehkan walaupun kita melaksanakan puasa, dusta yang seperti itu diperbolehkan. Ada khibah juga yang diperbolehkan. Bagaimana khibah yang diperbolehkan? Kalau kita tidak ceritakan aib seseorang itu, maka orang akan terperosok dalam jurang, yaitu jurang kesesatan. Mana contohnya? Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang yang kalau seandainya kita ceritakan aibnya, seperti orang yang mau mengutang kepada orang lain. Kita ceritakan aib seseorang itu kepada orang lain, kalau orang itu mengutang kepada kita, maka susah membayar. Apa tujuan kita menceritakan itu? Agar orang yang tadi yang mengutang kepada orang lain, yang memberikan utangan, tidak terperosok, yaitu kepada orang yang ingkar janji. Maka pada posisi itu menghibah, menyampaikan aib-aib seseorang, agar orang lain tidak terperosok dengan aib yang orang miliki itu adalah hukumnya wajib. Mana contohnya? Di antaranya lagi adalah kalau seandainya ada kita memilih pemimpin, tapi kita khawatir kalau dipimpin yaitu pemimpin yang zalim, lantas kita ceritakan yaitu aib-aib pemimpin yang tadi mencalonkan diri menjadi pemimpin sementara dia adalah orang zalim. Lantas kita ceritakan aib-aib mereka. Apa tujuannya? Agar rakyat tidak memilihnya, dan kita mendapatkan dengan tidak memilihnya bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripada dirinya. Maka menceritakan aib yang seperti itu menyelamatkan khalayak ramai, menyelamatkan umat. Maka ghibah yang seperti itu hukumnya wajib. Dan kalau seandainya diceritakan yaitu pada waktu bulan puasa sementara dia sedang melaksanakan puasa, maka perbuatan yang seperti itu adalah diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contohnya? Kadang para ustadz sering menyampaikan ceramah, dalam ceramahnya itu menceritakan aib Fir'aun, bahwa Fir'aun itu adalah mengaku Tuhan, bahwa Fir'aun itu adalah mati tenggelam yaitu gara-gara mengajar Nabi Musa. Maka ucapan menceritakan aib-aib yaitu Raja Fir'aun itu adalah tujuannya agar kita umat yang mendengarkan cerita itu agar jangan terperosok seperti Raja Fir'aun.
Maka oleh sebab itu, itulah dalil boleh kita menceritakan aib seseorang, tapi tujuan kita menceritakan aib seseorang itu adalah agar jangan orang terperosok dengan kemungkaran yang dibawa oleh seseorang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu tadi bahwa dusta itu ada dua macam dan menghibah itu ada dua macam. Ada dusta yang membawa dosa, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Sunnah kita untuk menghindarkannya, bahkan kata para ulama adalah sunnah muakkad. Dan yang kedua adalah ghibah, yaitu menceritakan aib orang lain, tapi bukan tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Maka perbuatan yang seperti itu juga sunnah muakkad kita menghindarkannya. Dan yang berikutnya adalah sunnah muakkad kita adalah untuk menghindarkannya adalah pada bulan puasa, agar kita jangan menghardi orang lain, memaki orang lain, menghina orang lain. Dan perbuatan yang seperti ini bahkan kata para ulama yaitu menghilangkan pahala puasa seseorang. Dan lantas juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'watul ats. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa kecuali mereka mendapatkan dari puasa mereka itu adalah lapar dan haus, sementara mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka oleh sebab itu, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti saya jelaskan di atas. Kita jaga lidah kita agar tidak berdusta, agar tidak berghibah, agar tidak mencaci maki orang lain. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.